Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Ragam IT. Oke, di video kali ini merupakan video kedua di segmen web programming, yaitu belajar Code Igniter, di mana di video kali ini kita sudah mulai masuk ke materi pengkodingan ya. Mungkin ini teman-teman yang udah tunggu-tunggu, karena di pertemuan pertama kan itu kita hanya sebatas intro saja, yaitu mengenal apa itu framework. Tapi di video kali ini kita akan bahas tentang persiapan untuk belajar Code Igniter. Dimulai dari persiapan materi apa saja yang sebelumnya harus kita pelajari sebelum masuk mempelajari Code Igniter. Kemudian yang kedua juga aplikasi-aplikasi apa saja yang memang dibutuhkan atau yang harus kita miliki yang sudah terinstal di laptop masing-masing. Oke, yang pertama dari sisi materi terlebih dahulu. Persiapan apa saja yang sebelumnya harus kita miliki sebelum masuk memulai belajar Code Igniter. Oke, jadi yang pertama kalian memang harus sudah belajar PHP dasar atau basicnya terlebih dahulu. Kenapa? Ya, karena framework ini adalah pengembangan dari PHP dasar, ya PHP basic. Otomatis kalian harus tahu tingkat sebelumnya terlebih dahulu, dan dimana juga dengan kalian belajar yang dasarnya juga akan mengetahui perbedaan antara menggunakan framework dan tidak. Pak, saya belum belajar PHP dasar nih. Nah, kamu cek dulu aja nih video di Ragam IT. Di sana ada pembelajaran tentang PHP dasar atau HTML dasar juga, di sana juga ada. Kalian tinggal cek di playlist, di sana akan ada urutan video pembelajarannya ya. Tuh, jangan lupa dibaca tuh ya, ditonton sampai kalian benar-benar bisa, baru masuk ke Code Igniter. Oke, yang kedua adalah kalian harus menguasai juga program OOP atau pemrograman berbasis objek jika kalian ingin lancar sekali dalam mempelajari Code Igniter. Tapi syarat kedua ini sih opsional ya. Kalau misalkan kalian memang sebelumnya belum pernah belajar object oriented atau pemrograman berbasis objek, juga bukan masalah besar ya. Tapi kalau misalkan kalian memang punya basic belajar OOP, itu akan sangat baik sekali. Kenapa? Karena ya di CI ini, framework ini, konsep MVC-nya yang sebelumnya saya pernah singgung, itu memang terdiri dari metode-metode ya, kumpulan metode, panggil, buat metode, function, panggil, seperti itu. Pokoknya konsepnya adalah OOP. Dan yang ketiga, kalian juga harus paham dengan sintak dasar SQL atau bahasa query ya. Nah, jadi di pemrograman menggunakan Code Igniter ini, di segmen ini kita akan masuk juga membahas tentang CRUD, yaitu create, update, read, delete ya. Jadi kita akan bisa menyimpan data ke dalam database, update data ke dalam database, sampai dihapus juga. Makanya teman-teman juga seharusnya ya, kalau sebelum belajar CI tadi juga kalian telah menguasai bahasa dasar SQL atau query ya, seperti kayak select, bintang form ya, create, to, tabel apa, dan lain-lain. Pokoknya itu. Nah, itu kalau misalkan persiapan dari sisi materi ya, atau dari sisi keilmuan lah intinya. Nah, tapi sekarang persiapan apa aja sih yang harus kita punya ya sebelum belajar Code Igniter dari sisi tools atau aplikasi, atau gampangnya alat perangnya deh, ya nggak? Nah, kita harus punya apa aja nih? Oke, jadi yang pertama itu ya kita harus punya text editor atau tools aplikasi buat ngodingnya, jelas ya. Oke, jadi untuk di sesi segmen CI ini, Code Igniter ketiga ini, saya menggunakan ini ya, Visual Studio Code. Ya, jadi ini salah satu text editor favorit lah ya banyak programmer dalam meng-create web programming. Nah, tapi di sini kok misalkan teman-teman memang menggunakan text editor yang lainnya, silakan saja, tidak masalah. Yang penting kan tujuannya sama ya, yaitu untuk menuliskan struktur code atau ngoding. Ya, selama bisa dipakai coding ya sudah, teman-teman
pakai saja ya yang menurut teman-teman nyaman dan mempermudah teman-teman dalam pengkodingan. Misalkan kalian atau teman-teman emang berniat untuk menggunakan Visual Code, ya download saja ya. Atau Pak, downloadnya di mana? Ya udah nanti akan saya taruh linknya untuk tempat downloadnya. Yang jelas kalau mau gampang sih ya udah kalian tinggal ketika di Google download Visual Studio Code. Biasanya paling atas itu adalah tempat downloadnya ya nih. Tuh, tinggal klik, kemudian pilih platform atau OS kalian apa. Misalkan kalian menggunakan Windows, ya udah download yang versi Windows-nya. Gampang kan? Nah, saya anggap untuk proses instalasinya saya skip karena saya anggap ya teman-teman pasti yang sudah belajar atau mau belajar pemrograman ya masalah instalasi software kayaknya semudah berkedip lah ya. Pasti udah gampang, tinggal next, selesai kayak gitu ya. Oke, kemudian tools atau alat perang berikutnya adalah yang jelas adalah web browser ya. Jadi ya kalau nggak ada web browser nanti testing atau melihat hasilnya gimana dong ya kan. Ya jadi untuk web browsernya ya itu juga bebas pasti ya. Terserah kalian mau menggunakan Chrome, menggunakan Firefox, menggunakan apa lagi? Internet Explorer. Ya, silahkan aja. Jadi ya, di sini sih biasanya web browser favorit saya adalah Chrome ya, besutan dari Google pastinya ya. Oke, saya jadi menggunakan Google Chrome. Oke, tools yang ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah web server. Kenapa? Ya karena kan kita ini menggunakan framework PHP. Jelas kita harus mempunyai web server secara lokal di laptop masing-masing. Jadi di sini masih menggunakan Exam, ya, SAM. Ya, silahkan kalian download SAM yang di dalamnya include PHP versi 5++ lah, 5 ke atas, karena kita akan belajar CodeIgniter versi 3, ya. Jadi silahkan teman-teman download dan install SAM-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau sudah belajar web programming khususnya PHP sih biasanya sudah punya ya. Kayak downloadnya di mana nanti akan saya cantumkan juga di deskripsi untuk link download SAM-nya, atau teman-teman ya ketik aja download SAM DXAMPP. Nah nanti ya paling atas pasti akan muncul tuh ya download resminya. Nah silahkan teman-teman juga sesuaikan tadi seperti Visual Code ya. Teman-teman platform atau OS-nya apa? Misalkan menggunakan Linux, ya udah download yang memang platform untuk Linux, atau Windows download yang Windows, dan versinya tadi sesuaikan dan usahakan download yang versi PHP-nya itu 5 ke atas nih. Contoh kayak misalkan yang pertama nih ya, Exam versi 7.2.3 itu PHP-nya juga sama versi 7.2.3.3. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk project CodeIgniter. Oke, lanjut lagi. Yang keempat, yang terakhir adalah ya pasti file CodeIgniter-nya. Ya harus punya dong, kan kita mau bekerja di dalam framework CodeIgniter. Nah, jadi silahkan teman-teman downloadnya di mana? Ya tadi cari lagi aja download CodeIgniter ya. Ini Google emang pinter banget ya, kita bisa menampilkan apa yang kita inginkan gitu ya. Oke, jadi download saja di halaman pertama nih yang di situs resminya CodeIgniter ya. Download CodeIgniter, kita klik saja ya. Nah nanti sini kalian akan dihadapkan dengan versi-versi CodeIgniter, dan untuk di 2020 ini sih sebenarnya sudah muncul CodeIgniter versi terbaru, yaitu versi 4. Tapi yang akan kita pelajari di segmen kali ini, kita akan belajar yang CodeIgniter versi 3. Kenapa? Ya karena untuk mempelajari CodeIgniter 4 sih disarankan memang belajar dulu lah ya, belajar dulu CodeIgniter 3, karena yang penting kalian harus bisa konsep MVC-nya terlebih dahulu. Nah, dimana untuk konsep MVC-nya itu lebih mudah dipahami kalau kalian belajar di CodeIgniter ke-3. Dan juga kenapa juga kita belajar CodeIgniter 3 ini, karena memang masih banyak sekali project-project
ya di perusahaan-perusahaan gitu ya yang sudah telanjur, kenapa? Ya ntar saya jelasin. Ya terkait dengan framework Code Igniter 3 kalau memang menggunakan framework Code Igniter. Nah, tadi kenapa terlanjur? Karena setelah saya review dan mencoba belajar juga gitu ya, Code Igniter 4 ternyata banyak sekali upgrade sehingga terjadi pembaruan struktur coding ya, sehingga di mana belibet-libet sehingga di mana ya. Ya jadi di mana ya projectnya setelah terlanjur tercreate menggunakan Code Igniter 3 mau tidak mau harus rombak, nggak full total sih ya, tapi banyak lah ya, banyak perubahan jika ingin upgrade ke Code Igniter 4 ya, dan tidak praktis. Nah makanya ya masih oke gitu kalau misalkan kita belajar Code Igniter 3 terlebih dahulu ya. Downloadnya di mana? Balik lagi ya, kita fokus nih, downloadnya di sini aja nih, Code Igniter 3, kalian klik download. Nah nanti otomatis kalian akan download ya file Code Igniter-nya. Oke? Nah, sekarang kita udah punya semuanya tools yang diperlukan dalam pengkodingan Code Igniter nanti, ya beserta dengan tadi ya, persiapan materi. Selanjutnya, bagaimana cara instalasi awal si Code Igniter ini? Ya, apakah diinstal Code Igniter-nya atau hanya sekedar setup biasa? Oke, jadi gimana? Silahkan tadi kalau misalkan teman-teman telah download, ya cari hasil downloadannya nih. Saya di sini ya di folder download biasanya ya. Ini kebiasaan saya ya. Kalau kebiasaan saya itu seperti ini nih nanti. Jadi copy si hasil downloadan Code Igniter-nya ini ya, kemudian pindahkan ke web server kalian. Tadi menggunakan apa? Xampp ya, Xampp. Nih. Ya ini. Nah, kebetulan nih kita jangan lupa nyalakan Apache-nya ya. Apache-nya kita nyalakan, sekaligus MySQL-nya aja deh. Ya, dua ya. Jadi service yang dinyalain itu Apache dan MySQL-nya ya. Jadi web servernya kita menggunakan Apache. Ya. Oke, kalau udah. Nah, di mana lokasi folder si Apache atau web servernya ini? Ya, kalau misalkan kalian install Xampp-nya ini secara default tinggal next gitu ya. Itu biasanya ada di local disk C. Terus kan ada folder Xampp. Mana nih? Saya kecilin ya. Nih, Xampp ya. Xampp kelihatan ya. Oke, masuk. Kemudian di dalamnya nanti ada folder namanya htdoc. Nih, htdoc ya. Nah, kalian paste di sini. Jadi kalau misalkan kalian yang udah belajar web sebelumnya sih pasti udah tahu, khususnya PHP ya. Oke, kita paste di sini. Nah, kalau sudah ya, karena hasil instalannya ini berbentuk zip, ya otomatis harus kita ekstrak terlebih dahulu dong ya. Oke, jadi ini kalau misalnya kalian punya aplikasi RAR, WinRAR, ya tinggal kalian ekstrak, klik kanan, terus kemudian ekstrak here. Nah, tunggu saja. Mana hasilnya? Hasilnya biasanya namanya sama. Nah, ini nih. Ya, ini saya perbesar. Nih ya, BCIT Code Igniter. Nah, kalau sudah, kalian bisa double klik dan lihat strukturnya. Nah, kita buktikan. Kan di video intro pengenalan framework Code Igniter katanya salah satu keuntungan atau kelebihan dari Code Igniter adalah file size-nya yang kecil. Nih, kita lihat ya. Kita properties. Nih, berapa tuh size-nya? 12,2 MB. Tapi ya saya bilang bahwa yang membuat jadi 12 MB adalah manualnya, panduannya, user guide-nya. Nah, coba kita tes. Kalau misalkan kita hapus nih ya, user guide-nya ya, nih ada di dalamnya ya. Kita hapus, kita properties lagi. Tuh, cuma berapa? 2,2 MB. Jadi nggak ada 3 MB ya, kecil banget loh. Jadi framework-nya ini ringan banget, makanya juga performanya bisa cepat, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan si framework ini? Ya, otomatis kita mau ngoding dong ya ke dalamnya. Seperti apa sih? Oke, jadi sebelum lanjut ke dalam bagaimana cara ngodingnya, tempatnya di mana sih, apa yang harus kita setup,
Ya, lebih baik kita mengetahui dulu cara merunning atau melihat tampilan awal dari si CodeIgniter ini. Nah, jadi setelah kalian tadi download, ekstrak, nah, kalau ingin memulai sebuah project, hal yang pertama kali dilakukan adalah kalian membuat nama atau mengganti nama si folder CodeIgniter-nya ini sesuai dengan nama project yang akan kalian buat. Oke, jadi tinggal klik kanan, kemudian rename. Nah, terserah tuh kalian mau ngasih nama apa. Nah, untuk di segmen pembelajaran CodeIgniter 3 sampai nanti selesai, itu akan saya beri nama projectnya adalah Belajar CI. Jadi kecil semua. Ya, Belajar CI. Enter. Nah, cara ngaksesnya itu sama persis dengan kalau misalkan kalian telah belajar PHP tuh. Ya, buka web browsernya. Kemudian apa? Localhost / tadi nama projectnya apa yang telah kita rename? Tadi ya, Belajar, belakar lagi. Belajar CI, kemudian enter. Nah, nanti yang akan tampil adalah Welcome to CodeIgniter. Ya. Oke, jadi mungkin di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan saja ya, mulai dari persiapan tadi materi dan juga alat perangnya nih, toolsnya ya. Nah, gimana? Penasaran ya? Pengen tahu kelanjutan dari pembelajaran CodeIgniter ini dan juga pastinya pengen buru-buru bisa nih. Ya, karena kan sebelumnya kita bahas tentang keuntungan yang kita dapat dalam setelah mempelajari CodeIgniter atau framework. Hanya kalau misalkan teman-teman nggak pengen ketinggalan kalau memang video ini akan berlanjut di seri berikutnya, ya subscribe channel Ragam IT ini dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Dan juga jangan lupa untuk share dan like jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jadi sebarin tuh ke banyak temannya ya kalau yang misalkan ada yang mau belajar CodeIgniter nih, Ragam IT gitu ya. Oke, Ragam IT pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.